Halo teman-teman. Nah, kalau kemarin ada banyak negara-negara yang udah kita tanya-tanya nih, ada satu negara mungkin yang pengen kalian tahu di daerah Eropa sana lah ya, yang banyak banget orang pengen tuju gitu buat jadi salah satu destinasi bukan edukasi sih, buat negara tujuan kuliah gitu. Ini ada salah satu penerima beasiswa Chevening. Nah, udah tau lah Chevening nih negara tujuan yang kemana gitu. Jadi boleh dong diperkenalkan namanya, terus namanya siapa, kuliah di mana sebelumnya, ambil jurusan apa, terus kenapa mau kuliah ke sana gitu. Oh, halo semuanya. Halo Mas Fajar. Terima kasih atas kesempatannya buat EduTalks. Sama. Nama saya Kirana Agustina. Saya dapat kesempatan mendapat beasiswa Chevening itu 2018-2019 ke University College London dengan jurusan Environment Politics and Society. Sebelumnya Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran UNPAD. Jaket dongker. Bapak tahu sih? Ini jangan anak Bandung juga apa gimana ya? Enggak, aku mah orang-orang sini, temen aku mah banyak di Bandung. Oh gitu. Pantesan aku mah ya. Iya. Iya banyak orang. Lalu terus kenapa Kak kuliah ngambil lanjut ke Inggris lewat Chevening? Kenapa mau alasan kuliah ke luar negeri itu kenapa emang? Pertama yang pasti sih kenapa pengen ke luar negeri, aku pengen benar-benar bisa sebagai anak Indonesia bisa memiliki kasta yang sama, maksudnya bisa bersaing di skala global ya, dan caranya ya udah pasti dengan harus belajar ke luar negeri untuk bisa mengequip diri sendiri dengan kayak misalnya bahasa, ilmu, dan kenapa Inggris sebenarnya dari dulu tuh pengen banget ke Eropa atau ke Inggris, atau malah sebenarnya saya sempat keterima kuliah juga di Amerika, di Columbia, tapi kan sebenarnya kalau kita lihat list universitas terbaik tuh ada, kalau nggak di Inggris di Amerika kan, tapi kalau Amerika juga sebenarnya kayak terlalu jauh gitu. Kalau misalnya Inggris tuh kayak dekat benua Eropa juga, sebagai anak yang suka jalan-jalan juga nggak cuma, maksudnya kita juga kan nggak mau cuman kayak kuliah aja, tapi juga harus bisa ada kesempatan untuk traveling kan. Justru traveling ini juga salah satu sarana untuk belajar juga. Jadi kenapa Inggris tuh sebenarnya dari dulu tuh suka budayanya, suka dengan kayak kerajaan Inggris, kayak negaranya yang landscape-nya, dan ya itu tadi kualitas pendidikan di Inggris itu ya yang paling top kan. Amerika dan Inggris kan kayak selalu di antara dua itu saingan lah gitu. Jadi, dan di Inggris itu cuma 1 tahun kuliahnya, jadi kayak itu kalau misalnya mungkin kalau buat sebagian orang yang pengen ngerasain lebih lama tinggal di luar negeri, pengennya yang 2 tahun kuliah S2 tapi kalau aku kayak pengen 1 tahun aja sih, kayak cepat udah selesai S2 gitu. Salah satu pilihannya kenapa Inggris sih kayak gitu sih, kualitas pendidikannya, durasi waktunya juga, ya kesempatan dekat Eropa yang lebih banyak kesempatan untuk jalan-jalan gitu, ya negara-negara lain ya. Jadi kayak 30 countries before 30 check gitu kan. Perjuangan Kak Kirana nih buat dapat beasiswa UK itu dimulai dari kapan sih? Terus apa aja yang harus dipersiapin? Gitu-gitu. Nah, mungkin sih sebenarnya pandangan orang, dan aku juga termasuk melihat beasiswa Chevening itu salah satu beasiswa yang susah banget gitu. Soalnya ini tuh seleksinya tuh bukan seleksi nasional tapi seleksi global gitu. Jadi semua aplikasi tuh difilternya secara global dulu, dan itu saingannya tuh beribu-ribu gitu. Maksudnya berpuluh ribu, dan kalau misalnya terakhir itu kalau nggak salah waktu angkatan aku tuh ada 4.000 applicants dan yang dipilih tuh cuma 60 orang gitu. Itu kayak 1 banding berapa kan? Kalau aku tuh sebenarnya dari awal S1 akhir itu udah pengen banget kuliah di Chevening, kuliah kampusnya Edinburgh University dulu tuh sebenarnya. Terus dari situ kayak udah nempel tuh kan afirmasi gitu kan, potong foto ya Edinburgh dan Chevening gitu ya, berharap dapat beasiswa dan keterima kuliah di situ. Terus dari situ itu baru justru aku tuh malah lama banget akhirnya baru mulai berani daftar tuh pas aku kerja udah umur
kayak 28 something lah, jadi kayak kurang lebih 5 tahunan lebih dari yang mimpi dan akhirnya apply gitu. Karena aku tahu pertama Chevening itu nyari yang udah punya pengalaman kerja kan, minimal 2 tahun. Terus udah gitu mid profesional yang emang Chevening tuh pasti nyarinya yang dia ada potensi untuk menjadi influencer atau pemimpin gitu, maksudnya bisa menginfluence sekitarnya, mau dia bikin startup lah atau apa gitu, tapi dia juga bisa nunjukin kepemimpinannya. Terus kayak aku mikirnya kayak ya pengen banget tapi nanti deh gitu. Tapi itu juga kayak cukup drama sih, kayak maksudnya dramanya kayak aku tuh pas itu ya udah aku kerja dulu di NGO lokal, NGO di Bali, NGO lokal tentang bidang apa kayak NGO-nya? Lingkungan, tentang konservasi. Tentang reforestasi hutan, endanger wildlife, sama community development. Karena aku juga mikir dulu tuh begitu aku lulus kuliah, mungkin orang-orang tuh pasti intinya gue pengen kerja di multinational company dengan gaji besar gitu. Kalau aku beda, kalau aku di switch malah. Terus kayak kenapa aku pilih NGO lokal juga kayak selain emang menurutku penting untuk kita ngebikin fondasi diri juga gitu, ketemu sama orang-orang yang gak cuman memikirkan value secara money, tapi kayak value kehidupan gitu. Kalau hidup itu harus bisa bermanfaat untuk sekitarnya, dan itu juga sebenarnya hal-hal yang akan sangat dinilai buat pemberi beasiswa gitu. Aku jadi banyak dapat kesempatan karena NGO lokal dari Indonesia ke luar negeri gitu. Bahkan sambil nunggu Chevening tuh aku kayak bisa ke hampir banyak negara sih, ke New York, ke New Caledonia, sampai ke Pasifik, kemanapun, dimana itu juga sebenarnya aku tahu ini tuh tabungan aku untuk daftar Chevening gitu loh. Jadi harus emang ada apa ya, atau bukan Chevening sih, tapi ini juga kayak misalnya mungkin ke beasiswa lainnya, soalnya kan harus ada backup plan kan, walaupun intinya kayak aduh gue pengen banget nih Chevening, tapi kayak ya nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ternyata rezekinya bukan di Inggris, di Chevening, rezekinya di Amerika atau di Eropa, negara lain atau di Australia misalnya gitu kan. Tapi perjuangannya sih kalau buat aku tuh lebih ke IELTS-nya, karena kalau misalnya untuk pengalaman udah dan hal-hal yang emang Chevening cari, misalnya pertama networking, leadership udah sebenarnya udah kepegang sih. Udah kepegang. Tapi ya IELTS-nya ya mau gimana lagi gitu mohon kan. maaf lah ya. Gitu deh, itu dramanya. Terus aku kayak apply sekali lagi, kayak yaudah deh aku apply pas yang tahun 2018 submit di bulan November. Terus pas aku submit kayak berdoa kayak aduh galau banget kalau mikirin Chevening, yaudah deh apply. Aku tuh apply fellowship ke United Nations, ke New York. Terus udah gitu kayak karena tujuannya kayak aku nggak mau mikirin Chevening, karena Chevening itu prosesnya panjang tuh 1 tahun. Tapi kalau berkas administrasinya gimana Kak untuk masalah Chevening? Apakah sama dengan beasiswa lainnya Kak? Atau ada yang khusus lah ibaratnya gitu? Kalau sama aku nggak tahu, karena aku sebenarnya baru apply-nya Chevening sama prestasi kan. Tapi kurang lebih sama sih. Kalau Chevening tuh bedanya dia langsung online semuanya, dan cuman diminta ini sih aplikasi aja, isi aplikasi di sana. Kayak lebih tentang identitas diri, pengalaman 4 hal itu, jadi networking, leadership, udah gitu kenapa mau kuliah di UK alasannya, sama alasan pilih kampusnya itu sih gitu. Jadi yang sebenarnya malah menurutku tuh Chevening tuh simple banget, dan itu tuh benar-benar berkas dan bahkan belum diminta IELTS. IELTS belakangan. Nanti ya, jadi benar-benar aplikasi itunya aja gitu, terus disubmit deh. Nah, cuman tipsnya sih kalau buat aku tuh pas kita sebenarnya kita tuh kayak cuman harus kalau pengalaman aku ya, berdasarkan pengalaman aku, kita tuh harus kayak mau spend waktu di awal sih. Jadi yang lama tuh di awal untuk bikin satu aplikasi kayak motivation letter gitu. Kayak waktu itu aku tuh sebenarnya beruntung, kayak aku daftar ke Columbia University keterima, ke Edinburgh keterima, ke UCL keterima gitu. Tapi itu semuanya dari satu motivation letter doang. Pertama kali aku daftar ke Columbia. Itu dengan major yang sama Kak? Majornya sama, kalau dulu Columbia Climate and Society, ini Environment Politics and Society.
di Unpre juga environment politik international global environment politik and society. Jadi 3 kampus berbeda dengan motivation sama dengan major yang sama itu keterima semua. Tapi yang aku ingat tuh aku tuh spend banget waktu untuk ngerjain si motivation letter. Di situ kayak justru di situ kita bakal menggali diri kita gitu, dan harus jujur sama diri sendiri sih menurutku. Kalau aku tuh tipikal yang benar-benar nggak mau kayak yang penting gue kuliah ke luar negeri, nggak mau gitu, yang penting gue keterima. Tapi kayak emang pengen yang kita terima, kampus yang kita pilih yang memang bakal membantu kita ke masa depan gitu, untuk achieve next menjembatani goal gitu. Menjembatani gitu. Jadi nggak mau yang kayak yaudah deh gue kuliah keterimanya di mana aja, yang penting gue kuliah di luar negeri, itu kayak sayang gitu loh. Ada berapa tahapan deh gitu di Chevening? Kalau di Chevening tuh cuman kayak pembukaan kan sekitar Agustus gitu, ditutup November. Terus apply ya udah. Terus dari situ biasanya dapat pengumuman tuh sekitar bulan Februari kalau kita keterima, dan nggak keterima juga sih. Terus tinggal nunggu waktu interview setelah bulan Februari itu. Baru diumuminnya lagi sekitar bulan Juni gitu, kita berangkat apa enggak. Dan itu tuh permainan waktunya tuh dari bulan kayak Juni ke kita waktunya kuliah, karena ketika kita keterima baru Chevening kayak minta syaratnya harus dipenuhi, kayak IELTS harus dipenuhi, kuliah harus udah keterima kayak gitu-gitu. Tapi yang menurut best practices banyak orang, jadi yang paling baik itu ketika kita apply Chevening, misalnya kita apply nih submit di bulan November let's say ya, pas deadline. Saat itu juga kita paralel apply juga ini kampusnya. Jadi ketika kita misalnya udah wawancara di bulan misalnya keterima pengumuman di bulan Februari itu udah bawa LOA lebih oke sih. Tapi kalau orang ada yang udah lebih siap, misalnya dia lebih siap IELTS, dia udah lebih siap kampusnya, pasti kan bakal dipilih kan dibandingkan yang emang belum siap gitu sebenarnya. Iya. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan juga. Tapi jadi menurutku sih lebih baik ya emang kita ketika kita submit beasiswa aplikasi Chevening, which is kayak cuma di online gitu, dengan 4 main essay. Terus kita juga langsung apply kampus dan persiapin IELTS-nya sih. Aku belum IELTS justru. Aku tuh belum IELTS. Serius? Jadi pas udah tahu lolos ke tahap selanjutnya baru tes IELTS? Iya, pas aku udah keterima. Nah, jadi di bulan Juni itu langsung dikirim tuh suratnya unconditional letter. Baru jadi conditional itu ketika kita submit persyaratan keterima kampus dan IELTS yang udah tercukupi. Itu 2 persyaratan terakhir yang diminta sama Chevening berarti ya? Iya. Tips buat teman-teman yang mau daftar beasiswa specifically Chevening? Tipsnya adalah kita harus tahu mimpi besar kita, karena Chevening karena kalau lihat networknya Chevening itu emang kebanyakan super parah deh. Maksudnya bahkan aku sendiri pun merasakan banyak manfaat dengan ketemu networknya Chevening. Jadi emang kita harus set goals di awal, seberapa besar mimpinya, dan kita breakdown persiapannya, dan nggak usah ragu gitu, apply aja. Cuman tetap jadi catatan untuk mempersiapkan sih. Jadi kasarnya kalau yang emang masih kuliah S1, banyak-banyakin volunteering, karena volunteer juga dihitung bisa buat 2 tahun pengalaman kerja sebenarnya untuk ini. Tapi kalau saran aku tuh begitu kita lulus mendingan kita kerja dulu sih, misalnya at least 2 tahun di NGO lah atau di mana, dan pilih tempat kerja kalau bisa sebisa mungkin yang bisa membantu networking gitu. Misalnya networkingnya misalnya dengan banyak NGO besar, dengan orang-orang penting, itu perlu banget buat Chevening, karena kita ditanya network kita. Itu kayak tipsnya. Sebenarnya Chevening kan yang nyari meet profesional kan. Di situ juga kita tunjukin leadership lah. Leadershipnya nggak harus misalnya langsung udah jadi level manager ya, tapi kita bisa misalnya kan tetap kan di kantor pun kita bisa menyelenggarakan event and we lead that project gitu, kayak tunjukkan kemampuan leadingnya gitu loh, dan tunjukkan how we can influence people gitu. Di situ kayak either kita
makanya selama 2 tahun itu ya emang sih effortnya lumayan kan kasarnya, kayak set goals tuh buat tuh, tapi itu sebenarnya nggak cuma tujuannya nggak cuma buat gue buat daftar chevening, tapi ini buat diri gue sendiri gitu loh. Jadi tujuannya nggak cuma buat chevening, tapi kayak tahu apa yang dikejar misalnya, itu ya balik lagi untuk diri sendiri. Chevening tuh hanya medium yang untuk ngebantu ngeraih mimpi besarnya itu gitu. Dan mulailah kayak mimpi gitu, pengennya kuliahnya di mana, kita harus udah mulai tahu sih, udah mulai firm jadinya pengen kuliahnya di CD misalnya, kalau kampusnya misalnya pengen di Oxford kasarnya atau di Cambridge gitu ya, kalau atau enggak kayak gue pengen di Liverpool gitu. Di situ di explore lah, baca websitenya gitu, biar tahu dari kampus itu sendiri tipikal orang yang apa sih yang dicari. Pasti ada keyword sih gitu, jadi kayak keywordnya itu yang harus dipakai juga sih. Dan sama dengan cari di pas kita apply beasiswa chevening tuh kan di website kita harus explore. Jadi kita tuh harus explore ya di websitenya gitu. Jangan nanti jadinya kayak nanya yang sebenarnya ada di websitenya gitu loh. Mendingan ketika misalnya nanya ke kita, kayak sebelum kita apply juga coba kenalan sama banyak alumni chevening sih. Jadi kayak tahu tips-tipsnya mereka gitu kan. Dan beberapa teman aku ketika udah interview, mereka dan termasuk aku belajar dari pengalaman, bawa contoh gitu loh. Aku bawa buku yang aku pernah tulis kayak itu juga. Jadi itu adalah bekal-bekal yang harus dikumpulin. Buku yang tulis itu apa Kak BTW? Maksudnya buku, aku pernah nulis buku gitu. Atau misalnya pernah apa kayak kalian kayak ada contoh portfolio juga itu jatuhnya ya. Iya, dibawa aja, bisa ditunjukin sebenarnya. Dan jangan ragu sih untuk coba, karena banyak kok, banyak chevening nggak lihat, bahkan ada yang umurnya, nah chevening kan nggak lihat umur ya. Pas lagi orientasi aku ada yang umurnya 37 tahun sama 40. Lumayan, cukup sudah ya, matang lah. Udah tua tapi malah dia tetap mau belajar, kuliah kan, belajar. Iya, jadi chevening tuh justru ngelihatnya dari hal lain gitu. Dan pas ketika kita di interview tuh sangat profesional banget, dan nggak ditanya jauh dari kemana-mana dari yang kita tulis di esai. Kalau London tuh biaya hidupnya tinggi banget kan, mahal banget. Lalu negara kota yang super mahal dari UK tuh, apalagi London gitu. Nah, tapi ada beberapa kota di Inggris yang dia dapat stipendnya non London, tapi sebenarnya biaya hidupnya tinggi.